Bagaimana Anda menggambarkan Uni Eropa dalam 18 kata? Which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal. Cuplikan pidato Emmanuel Macron ini yang disampaikan dengan kacamata hitam aviator klasik mendominasi pemberitaan media global. Bukan hanya karena kemampuan berpidato, penampilan, dan gestur percaya diri Presiden Prancis tersebut, tetapi karena cuplikan ini menangkap kebenaran yang lebih dalam tentang Uni Eropa saat ini, terutama jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di tempat lain di dunia. Konferensi Davos tahun ini yang secara tradisional dianggap sebagai kam musim dingin bagi elit global, menghasilkan lebih banyak momen seperti ini daripada biasanya. Dan itu ada alasannya. Dengan Amerika Serikat secara terbuka mengincar secara de jure wilayah Eropa berupa Greenland, rasa normalitas yang tersisa pun menghilang. Marcus Aurelius pernah berkata, takdir segala sesuatu adalah untuk berubah, untuk bertransformasi, untuk binasa, agar hal-hal baru dapat lahir. Setelah bertahun-tahun ragu dan secara bertahap menolak, apakah para pemimpin Eropa dan Barat secara luas akhirnya mulai menerima dan menerapkan perubahan ini? Ursula von der Leyen sering dikaitkan dengan pidato-pidato yang pada akhirnya tidak berarti banyak. Apakah kali ini berbeda? Guncangan geopolitik dapat dan harus menjadi peluang bagi Eropa. Menurut saya, perubahan besar yang kita alami saat ini adalah sebuah peluang, bahkan sebuah keharusan untuk membangun bentuk kemerdekaan Eropa yang baru, kata Presiden Komisi Eropa di Davos. Dan memang, setelah kehilangan ilusi akibat ulah Donald Trump, Uni Eropa kini memperkenalkan kerangka kerja yang telah lama diimpikan untuk bisnis. EU Inc. Terpojok, Eropa tidak punya pilihan selain melakukan reformasi. Akankah hal itu berhasil? Bisakah Euro-Maxing menyelamatkan Eropa? Dalam pidatonya, von der Leyen berfokus pada 3 pilar: bisnis, pasar investasi, dan energi. Mari kita mulai dengan yang pertama. Sekali lagi, mari kita berikan kesempatan kepada Presiden Komisi Eropa. Tujuan utamanya adalah menciptakan struktur perusahaan Eropa yang baru dan sejati. Kami menyebutnya EU Inc. dengan seperangkat aturan tunggal dan sederhana yang akan berlaku tanpa hambatan di seluruh Uni Eropa kami. Jadi, apa sebenarnya artinya ini? EU Inc. adalah standar hukum pan-Eropa baru yang dirancang untuk mempermudah pendirian, pengembangan, dan pembiayaan perusahaan rintisan di seluruh Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menciptakan bentuk hukum ke-28 opsional yang beroperasi bersama struktur nasional, seperti SARL di Prancis atau GmbH di Jerman, tetapi berdasarkan satu buku aturan terpadu yang berlaku di seluruh Uni Eropa. Secara praktis, EU Inc. akan memungkinkan sebuah perusahaan untuk didaftarkan di negara anggota manapun dalam waktu 48 jam, sepenuhnya daring, melalui satu registri pusat dan di bawah aturan modal yang identik. Inisiatif ini bertumpu pada beberapa pilar utama: Undang-Undang Umum, harmonisasi ESOP atau Employee Stock Option Plans atau rencana opsi saham karyawan di seluruh Uni Eropa, dan pembiayaan lintas batas yang disederhanakan melalui dokumen investasi yang distandardisasi dan perlindungan yang lebih kuat bagi investor minoritas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan fragmentasi birokrasi yang telah lama mendorong perusahaan rintisan Eropa untuk memindahkan struktur hukum mereka ke Amerika Serikat yang disebut Delaware Flif, dan untuk menjadikan Eropa sebagai pasar yang mudah untuk beroperasi seperti Amerika Serikat atau Tiongkok.
Seperti yang ditekankan oleh Ursula von der Leyen, jika diimplementasikan dengan cepat dan tegas, proyek ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan perusahaan-perusahaan Eropa, tetapi juga menarik modal global ke Uni Eropa. Pasar modal yang lemah dan akses terbatas terhadap pendanaan startup telah lama menjadi salah satu kelemahan struktural paling serius di Uni Eropa. Itulah mengapa langkah ini sangat penting bagi inovasi di benua lama. Tom Henriksson, mitra umum di perusahaan modal Ventura Open Ocean, memberikan komentar mengenai inisiatif tersebut sebagai berikut. Sulit untuk tidak merasa bersemangat. Rencana untuk bentuk perusahaan digital sepenuhnya di seluruh Eropa yang dapat dibuat dengan mudah dalam waktu 2 hari jika diimplementasikan dengan benar, akhirnya akan menempatkan perusahaan rintisan pada posisi yang setara dengan pesaing dari luar negeri. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya hal ini. Saat ini, mengakuisisi perusahaan di negara anggota lain atau mencoba membawa bisnis Anda melintasi perbatasan menjerumuskan para pendiri ke tengah labirin peraturan yang tak berujung. Pertemuan tatap muka dengan notaris yang memeriksa setiap tanda tangan sudah sangat ketinggalan zaman, terutama jika diterapkan pada perusahaan yang mengutamakan digital. Namun, ini bukan satu-satunya kabar baik bagi investor Eropa. Von der Leyen juga menegaskan bahwa Brussels sedang bekerja secara intensif pada uni tabungan dan investasi. Mengapa ini penting? Mari kita ingat kembali cuplikan dari laporan kami pada bulan Desember. Warga Eropa menyimpan 10 triliun euro di rekening tabungan dengan bunga rendah. Sejumlah besar uang menganggur. Warga Eropa jauh kurang aktif berinvestasi dibandingkan warga Amerika, dan perusahaan rintisan Eropa kesulitan mendapatkan pendanaan yang memadai. Eropa harus memobilisasi investornya sendiri. Jika warga Eropa mencapai tingkat aktivitas investasi seperti di Amerika, hal itu akan menyuntikkan setidaknya 350 miliar euro modal baru setiap tahunnya ke pasar Eropa. Sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Komisi, Eropa membutuhkan pasar modal yang besar, dalam, dan liquid, pasar yang menarik berbagai macam investor dan menurunkan biaya pembiayaan bagi perusahaan, termasuk pembiayaan ekuitas. Integrasi pasar keuangan yang mencakup perdagangan, pasca perdagangan, dan manajemen aset dikombinasikan dengan pengawasan yang lebih efisien, dimaksudkan untuk memastikan bahwa aliran modal mengalir ke tempat yang paling dibutuhkan, ke perusahaan rintisan yang sedang berkembang, UKM, inovasi, dan industri. Kami biasanya tidak suka menyombongkan diri, tetapi cukup menarik bahwa kedua reformasi ini, EU Inc., yang kami presentasikan dengan nama yang sedikit berbeda, dan Uni Investasi, muncul dalam urutan yang sama persis di antara rekomendasi reformasi inti dalam episode Desember kami. Uni Eropa sedang tertidur menuju keruntuhan. Prioritas mendesak ketiga yang diidentifikasi oleh von der Leyen adalah penciptaan pasar energi yang terintegrasi dan terjangkau. Diagnosisnya bahwa energi telah menjadi hambatan utama di Eropa adalah benar. Tetapi tidak seperti dua masalah pertama, masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam hanya melalui regulasi. Dilema energi Eropa sangat parah karena benua itu di bawah kepemimpinan Jerman pertama-tama membuat dirinya bergantung pada hidrokarbon Rusia dan kemudian melancarkan kampanye melawan tenaga nuklir. Transisi menuju energi terbarukan dengan mengorbankan bahan bakar fosil pada dasarnya sudah tepat, tetapi terlalu sering. Uni Eropa menundukkan perhitungan ekonomi pada interpretasi ideologis. Dengan kata lain, transisi tersebut tidak seimbang dan tidak stabil. Sekarang, kita melihat pergeseran sebagian dalam retorika. Von der Leyen mengatakan Uni Eropa bermaksud untuk mempromosikan tidak hanya sumber energi terbarukan, tapi juga energi nuklir. Ini adalah perubahan yang signifikan, terutama mengingat Jerman, negara asal von der Leyen, hingga baru-baru ini memimpin gerakan anti-nuklir. Tampaknya Berlin telah mundur dari posisi ini di tingkat Eropa, meskipun Friedrich Merz yang juga berbicara di Davos menegaskan kembali bahwa tidak akan ada kembali ke tenaga nuklir di Jerman.
Namun sejarah menunjukkan bahwa politisi telah menarik kembali pernyataan yang jauh lebih tegas. Terlepas dari prioritas yang digariskan, von der Leyen menyerukan pola pikir mendesak. Dan justru disinilah letak titik lemah Eropa secara tradisional. Terkadang memang lambat seperti yang sering dikatakan Emmanuel Macron. Oleh karena itu, Eropa akan dinilai berdasarkan hasil, bukan deklarasi, meskipun diagnosis itu sendiri dan penetapan prioritas memang patut mendapat pengakuan. Presiden Komisi juga membahas isu terpanas dalam beberapa minggu terakhir, desakan Donald Trump terkait Greenland. Sambil sekali lagi menekankan persahabatan dengan Amerika Serikat, ia berjanji akan memberikan solidaritas penuh Uni Eropa kepada kerajaan Denmark dan menegaskan bahwa integritas teritorialnya tidak dapat dinegosiasikan. Uni Eropa juga sedang mempersiapkan apa yang digambarkannya sebagai gelombang investasi di Greenland. Dari perspektif geografis, Greenland adalah jembatan yang menghubungkan Eropa tidak hanya dengan Amerika Serikat tetapi juga dengan sahabat yang ditemukan di saat kesulitan lainnya, Kanada. Emmanuel Macron mungkin mendominasi TikTok, X, YouTube, dan Instagram Reels. Tetapi Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, yang memenangkan kontes informal untuk pidato terbaik di Davos pada tahun 2026. Apa yang membuatnya mendapatkan tepuk tangan meriah? Mari kita dengarkan cuplikan yang lebih panjang, karena ini adalah diagnosis yang sangat ringkas tentang realitas kontemporer kita. Sepertinya setiap hari kita diingatkan bahwa kita hidup di era persaingan kekuatan besar, bahwa tatanan berdasarkan aturan semakin memudar, bahwa yang kuat dapat melakukan apapun yang mereka bisa dan yang lemah harus menderita apapun yang harus mereka derita. Dan pepatah Thucydides ini disajikan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, sebagai logika alamiah hubungan internasional yang menegaskan kembali dirinya sendiri. Dan di hadapan dengan logika ini, ada kecenderungan kuat bagi negara-negara untuk bersikap toleran demi menjaga hubungan baik, untuk mengakomodasi, untuk menghindari masalah, dengan harapan bahwa kepatuhan akan mendatangkan keamanan. Ya, itu tidak akan terjadi. Jadi apa pilihan kita? Pada tahun 1978, pembangkang Sekolah Václav Havel yang kemudian menjadi presiden menulis sebuah esai berjudul Kekuatan Kaum Tak Berdaya. Dan di dalamnya ia mengajukan pertanyaan sederhana, bagaimana sistem komunis dapat mempertahankan dirinya? Dan jawabannya dimulai dengan seorang penjual sayur. Setiap pagi pemilik toko ini memasang tanda di jendelanya, "Para pekerja dunia bersatu." Tidak ada seorang pun yang mempercayainya, tetapi dia tetap memasang tanda itu untuk menghindari masalah, untuk menandakan kepatuhan, agar tetap rukun. Dan karena setiap pemilik toko di setiap jalan melakukan hal yang sama, sistem itu tetap bertahan. Bukan hanya melalui kekerasan, tetapi melalui partisipasi orang-orang biasa dalam ritual yang secara pribadi mereka ketahui sebagai sesuatu yang palsu. Havel menyebut itu sebagai hidup dalam kebohongan. Kekuatan sistem ini bukan berasal dari kebenarannya, tetapi dari kesediaan setiap orang untuk bertindak seolah-olah itu benar. Dan kerapuhannya berasal dari sumber yang sama. Ketika bahkan satu orang berhenti bertindak, ketika penjual sayur mencopot papan namanya, ilusi itu mulai retak. Teman-teman, sudah saatnya perusahaan dan negara menurunkan papan nama mereka. Permohonan penutup Carney dapat dipahami dengan dua cara. Seperti yang dijelaskan Perdana Menteri Kanada kemudian dalam pidatonya, Kanada menurunkan tanda secara terbuka mengakui bahwa tatanan lama tidak lagi berlaku, bahwa apa yang disebut tatanan berbasis aturan sampai batas tertentu adalah fiksi yang nyaman. Sebuah cerita yang kita sepakati bersama untuk dipercayai demi pembangunan bersama. Cerita itu kini telah habis masa berlakunya. Namun tindakan Carney menurunkan papan tanda membawa makna kedua yang lebih eksplisit dan anti-imperialisme yang ditujukan kepada tetangga selatannya serta Rusia dan Tiongkok. Dalam interpretasi ini, Carney mengirimkan pesan yang jelas. Jika negara-negara kecil dan menengah di dunia berhenti menunjukkan tanda-tanda penyerahan diri kepada Donald Trump, kekuatan intimidasi Trump juga akan berkurang.
Dan karena saya memiliki anak-anak kecil di rumah, apa yang Anda lihat di layar sekarang adalah adegan dari Once Upon a Time in the Grass. Sikap bersama Uni Eropa dan Kanada mengenai Greenland memperjelas hal ini dengan sangat jelas. Meskipun hal itu tentu saja tidak mengakhiri saga ini. Carney secara efektif telah menjadi suara mayoritas besar negara-negara yang bukan Amerika Serikat, Tiongkok maupun Rusia, negara-negara yang sangat tidak nyaman dengan tatanan dunia yang ia gambarkan sebagai tatanan di mana yang kuat melakukan apa yang mereka bisa dan yang lemah menderita apa yang harus mereka derita. Sebuah tatanan yang dalam praktiknya merupakan kemunduran dalam kerjasama internasional. Dengan menurunkan papan nama itu, Carney menyerukan negara-negara kecil untuk bersatu, sambil secara bersamaan membangun kemampuan otonomi mereka sendiri, sesuatu yang hampir setiap pemimpin dunia sekarang klaim dukung. Namun, seperti yang diperingatkan oleh Perdana Menteri Kanada sendiri, dunia benteng akan menjadi lebih miskin, lebih rapuh, dan kurang berkelanjutan. Sikap ini dan posisi bersama Uni Eropa Kanada mengenai Greenland telah membawa Ottawa dan Eropa jauh lebih dekat. Selama sesi tanya-jawab, Carney secara alami menghubungkan potensi kedua blok ini, mencatat bahwa bersama-sama Kanada dan Uni Eropa menyumbang sekitar 20% dari PDB global. Yang menarik, terlepas dari kedekatan geografis, Carney menyandingkan bobot ekonomi Kanada dengan Eropa, bukan dengan Amerika Serikat. Tentu saja, posisi Kanada sebagian didorong oleh retorika Donald Trump yang semakin agresif, termasuk kesukaannya membanjiri internet dengan konten sampah yang dihasilkan AI, bahkan terkadang menyebut wilayah Kanada sebagai wilayah Amerika. Beberapa komentator bahkan sampai menyarankan agar Kanada bergabung dengan Uni Eropa. Dalam keadaan normal, kita menganggap ini sebagai fiksi politik semata. Tetapi mengingat arah geopolitik kontemporer saat ini, tidak ada yang dapat sepenuhnya dikesampingkan. Untuk saat ini, Kanada mempertahankan perjanjian kemitraan strategis dengan Uni Eropa yang telah bergabung dengan mekanisme pertahanan SAFE. Kerjasama lebih lanjut bukan hanya mungkin, tetapi tampaknya tak terhindarkan. Uni Eropa juga melancarkan serangan di wilayah lain di dunia. Perjanjian Mercosur yang kontroversial telah ditandatangani, tetapi belum diratifikasi, dan untuk saat ini perjanjian tersebut secara efektif telah disimpan dalam pembekuan Mahkamah Eropa. Akibatnya, proses tersebut tertunda hingga 2 tahun. Perjanjian tersebut ditentang oleh Austria, Prancis, Hungaria, Irlandia, dan Polandia. Belgia abstain, sisanya memberikan suara mendukung. Namun yang berpotensi jauh lebih penting adalah perjanjian perdagangan bebas dengan India. Dijuluki sebagai kesepakatan terbesar sepanjang masa, kesepakatan antara Brussels dan New Delhi digambarkan sebagai kemitraan antara kekuatan besar yang tumbuh paling cepat di dunia, India, dan pasar terbesar di dunia, Uni Eropa. Secara keseluruhan, perjanjian ini akan mencakup hampir 2 miliar orang atau sekitar 25% dari populasi global. Kesepakatan tersebut, yang masih dalam tahap finalisasi saat video ini dipublikasikan, diharapkan dapat mengurangi tarif, antara lain untuk mobil dari 110% saat ini menjadi 40%, dan pada tahap selanjutnya bahkan hingga 10%. India di sisi lain berupaya mendapatkan akses yang lebih mudah untuk produk farmasi dan tekstilnya, sebagian untuk mengimbangi dampak tarif Amerika Serikat. New Delhi juga mendorong peningkatan akses bagi para profesional dan pekerja India ke pasar tenaga kerja Eropa. Namun, ada hal lain yang terjadi di sekitar Eropa. Pidato politik adalah satu hal, pengumuman reformasi adalah hal lain. Perjanjian perdagangan baru adalah hal ketiga. Tetapi di sekitar Uni Eropa dan Eropa secara lebih luas, tren baru yang menarik semakin terlihat. Saat orang-orang mengamati apa yang terjadi di Amerika Serikat, belum lagi Rusia atau Tiongkok, mereka mulai secara aktif mengidentifikasi diri dengan apa yang bersifat Eropa. Sebuah tren yang telah kita bahas dalam episode lalu. Barat berperang melawan dirinya sendiri.
Brussels sedang bersiap meluncurkan Eurostack yang bertujuan untuk memilih solusi perangkat lunak Eropa daripada solusi Amerika. Tapi bukan itu saja. Video-video yang mempromosikan produk-produk Eropa dan gaya hidup Eropa semakin banyak bermunculan. Sebuah fenomena yang sering disebut sebagai Euromaxing. Seruan untuk membeli barang-barang made in Europe semakin populer. Prediksi tentang tekanan untuk menciptakan platform media sosial Eropa juga mulai terwujud. Pergeseran ini juga terlihat dalam data. Pada tahun 2025, jumlah warga Eropa yang bepergian ke Amerika Serikat menurun tajam. Di dunia yang tampaknya menantang Eropa dari segala arah, orang Eropa mulai merasakan kebutuhan yang semakin besar untuk mendukung apa yang menjadi ciri khas Eropa. Banyak dari inisiatif ini tak pelak lagi akan gagal. Tetapi jika semangat di balik perubahan ini bertahan, mungkin saja Donald Trump telah memberikan proyek Eropa katalis perubahan terkuat dalam beberapa dekade terakhir.